Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap semoga semuanya hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan belajarnya tetap semangat ya. Oke sayang, hari ini kita akan belajar materi fikih ya. Materi fikih kelas 3 tentang tayamum ya. Mungkin kakak pernah mendengar istilah tayamum ya. Apa itu tayamum? Tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib karena tidak ada air. Air bersih yang biasanya digunakan untuk wudhu atau mandi diganti dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya. Kita tidak boleh bertayamum dengan tanah yang berlumpur, bernajis atau berbingkah, berkepal-kepal atau berbongkah-bongkah ya. Pasir halus atau pecahan batu halus boleh dijadikan alat untuk melakukan tayamum. Oke, di sini syariat tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapukan debu yang suci pada muka dan tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Di sini ada dalil Al-Quran dan hadis ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun ya. Di sini syariat tayamum ini merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Syariat ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi ini salah satu bentuk kasih sayang dan keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oke sayang, apa saja syarat tayamum? Pertama, syarat tayamum itu tidak ada air. Tetapi ketiadaan air ini harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya. Misalnya berusaha untuk mencarinya atau membelinya ya. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita tidak mendapatkan air, maka boleh tayamum ya. Yang kedua, syarat tayamum sakit yang tidak boleh terkena air. Karena dikhawatirkan kalau pada saat sakit ini kita terkena air, khawatir sakitnya akan semakin parah. Atau berdasarkan pengalaman pribadi, misalnya kalau sakit A terkena air nanti penyakitnya akan parah, atau atas anjuran dokter, saran dokter, kata dokter, Bu, Pak, penyakit ini tidak boleh terkena air. Nah, baru boleh kita melaksanakan bersuci dengan cara tayamum ya. Terus yang ketiganya, telah masuk waktu sholat. Ketika waktu sholat habis, meskipun air tersedia, namun jika berwudu ditakutkan waktu sholat habis, maka boleh bertayamum ya. Terus yang keempat, memakai debu yang bersih ya. Tanah yang digunakan untuk tayamum adalah tanah atau debu yang suci dari najis. Tanah di sini berarti yang sejenis dengannya seperti batu, pasir, debu atau kerikil ya. Tidak boleh debu yang bernajis ya. Kemudian yang kelima, dalam perjalanan jauh, misalnya kakak melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat, kereta api atau kapal laut. Mungkin di perjalanan itu airnya ada, hanya saja terbatas. Airnya hanya sedikit, hanya cukup untuk minum saja. Jadi boleh bersuci dengan cara bertayamum. Kemudian yang keenam,
karena sulit mendapatkannya. Sudah dicari kemana-mana, airnya susah sekali, sulit sekali untuk dicari, atau mungkin khawatir ada bahaya, misalnya takut barang-barang hilang atau kehilangan nyawa karena mencari airnya jauh, atau misalnya ada air tapi di dalam jurang yang mengambilnya perlu harus menuruni tebing, misalnya dikhawatirkan ada musuh atau ada hewan buas, malah itu madaratnya, bahayanya lebih besar, maka boleh bertayamum ya. Di sini ada juga air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemadorotan. Artinya suhu airnya sangat dingin sekali ya, sehingga kalau kita memaksakan bersuci dengan air tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemadorotan yang lebih besar dan dikhawatirkan membahayakan tubuh kita ya. Oleh karena itu kalau cuacanya sedang dingin dan suhunya berada di bawah rata-rata yang akan menyebabkan kemadorotan, maka boleh bersuci dengan bertayamum. Oke sayang, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan tentang tayamum ya. Nanti kalau yang belum paham boleh ditanyakan japri saja ya melalui WA. Oke sayang, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Insya Allah kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya pada saat masa pandemi ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.